siang Bu Nikma, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, Alhamdulillah baik. Oke, jadi begini Bu, saya ditugas untuk melakukan supervisi di kelasnya jenengan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin melakukan pembicaraan awal pra-observasi supaya kita nanti lebih memahami dan dapat bekerja sama untuk meningkatkan hasil supervisinya. Baik Pak, mohon kerjasamanya. Oke, pertama-tama saya akan sampaikan lebih dahulu tujuan utama dari supervisi itu apa. Nah, tujuan besar dari supervisi adalah untuk membantu ibu meningkatkan kompetensi dalam mengajar agar dapat mencapai hasil yang lebih baik. Bagaimana menurut ibu? Iya, saya setuju. Saya senang dengan adanya supervisi ini karena saya ingin terus belajar dan berkembang dalam mengajar. Bagus kalau begitu Bu. Jadi selain itu tujuan dari supervisi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terkait dengan rancangan pembelajaran yang Ibu susun dan juga tujuan dan harapan Bu Nikmah terkait pelaksanaan supervisi ini. Berkaitan dengan itu, bagaimana rancangan pelaksanaan pembelajaran Bu Nikmah? Baik Pak, untuk persiapan supervisi kali ini, saya sudah menyiapkan RPP, kemudian saya akan mengajar materi dimensi 3 di kelas 11 PBS. Saya juga akan menggunakan media untuk membantu anak-anak. Saya juga akan memberi tugas proyek kepada siswa untuk berkolaborasi atau berkelompok menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dimensi 3. Saya juga ingin meminta masukan dari Pak Lutfi terkait aspek perkembangan mengajar yang perlu saya tingkatkan. Baik Bu, itu terdengar bagus. Sebelum itu, apakah ada aspek mengajar khusus yang ingin diobservasi dalam praktek mengajar nanti? Ada. Selain ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengolah kelas yang lebih interaktif yang melibatkan murid dalam pembelajaran, saya juga ingin mengembangkan kemampuan saya dalam pemanfaatan sumber atau media belajar dalam pembelajaran. Baik Bu, jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam hal mengelola pembelajaran yang efektif dan juga pemanfaatan media atau sumber belajar dalam pembelajaran. Betul Pak, saya harap saya dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam supervisi kali ini. Baik Bu Nikmah, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan menerapkan pendekatan saintifik serta mengintegrasikan kecakapan abad 21 dalam pembelajaran. Saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, membentuk kelompok, mengelola waktu dengan baik, serta memberikan perhatian lebih kepada siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Oke, sangat baik Bu Nikmah. Kira-kira apakah masih ada aspek-aspek lain yang ingin diobservasi juga? Iya ada, yaitu aspek penilaian dan penggunaan bahasa yang benar dalam pembelajaran, karena saya lemah dalam aspek tersebut. Baik Bu Nikmah, saya sudah dapat gambaran tentang aspek-aspek apa saja yang akan diobservasi nanti. Kita akan mencoba untuk fokus pada sasaran observasi sesuai dengan aspek-aspek dan strategi pengembangan yang Ibu sampaikan tadi. Baik Pak, terima kasih. Sekarang mari kita sepakati Bu, kapan waktu pelaksanaan untuk observasi nanti, sasaran observasinya, terus pelaksanaan kunjungan kelas, serta pelaksanaan percakapan pasca observasi. Kira-kira kapan waktu yang tepat saya bisa melaksanakan observasi kelas nanti? Ya, saya harap Pak Lutfi dapat mengunjungi kelas saya nanti pada hari Kamis jam ke-56 di kelas 11 PBS 2. Kemudian percakapan pasca observasinya dilakukan jam 1 siang di ruang guru. Baik Bu Nikmah, saya sudah agendakan untuk jadwal observasi dan juga kegiatan pasca observasi dalam supervisi kali ini. Dalam kunjungan kelas nanti, saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu di kelas. Ini akan membantu saya memberikan umpan balik yang lebih akurat serta membantu Ibu dalam pengembangan kemampuan mengajar. Apakah Ibu setuju? Iya, tentu saja saya setuju. Terima kasih Pak Lutfi. Baik Bu, apakah ada hal lain yang perlu kita bahas sebelum kita mengakhiri percakapan ini?
Tidak ada Pak, terima kasih. Saya akan menyiapkan semuanya dengan baik. Baik Bu Nikma, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Bu Nikma. Sampai jumpa lagi pada saat kunjungan kelas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nikma? Alhamdulillah ini. Oke, baik. Hari ini kita bersama dengan Ibu Yohana selaku pengajar praktek. Kita bersama-sama akan melaksanakan percakapan pasca observasi, yang mana kita menindaklanjut kegiatan supervisi yang mana kita sudah melaksanakan percakapan pra observasi dan kegiatan observasi di kelas. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, yang mana tujuannya kita untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nikma, termasuk juga hal-hal apa saja yang sudah terlaksana dan sebagainya. Nah, coba Bu Nikma sampaikan apa saja yang kemarin sudah dilaksanakan saat observasi, saat pembelajaran di kelas, hal-hal apa yang mungkin Bu Nikma sukai atau Bu Nikma merasa ini sudah bagus dan apa yang kurang bagus dari pelaksanaan mengajar kemarin. Dalam kemampuan memfasilitasi pembelajaran itu sebenarnya sudah saya lakukan, tetapi masih belum dalam pembelajaran secara diferensiasi. Itu kemudian pelibatan peserta didik dalam pembelajaran sudah saya lakukan. Integrasi saintifik aspek kecakapan abad 21 yang 4C, critical thinking, kreativitas, collaboration, sama komunikasi. Itu
sudah saya lakukan, tetapi belum maksimal terkait kreativitas sama critical thinkingnya. Kemudian pemanfaatan media atau sumber belajar dalam pembelajaran itu sudah saya lakukan. Dari supervisi kemarin, medianya adalah saya membuat jaring-jaring kubus pada materi dimensi 3. Itu sebagai medianya. Kemudian pelaksanaan penilaian pembelajaran ini belum saya lakukan karena waktu pembelajaran sudah habis. Jadi langkah selanjutnya saya memberikan tugas kepada anak-anak. Oke, jadi sebelumnya memang direncanakan untuk dilaksanakan tes di akhir pembelajaran, karena waktunya habis diberi tugas. Oke, dijadikan PR gitu ya. Kemudian penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran juga. Ya, terima kasih Bu Nikmah. Nah, saya pun juga dalam observasi kemarin sudah memberikan catatan-catatan. Nah, ini saya akan sampaikan hasil data terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan dan juga hal positif maupun hal yang perlu kedepannya kita perbaiki. Yang pertama adalah saya melihat sudah ada peningkatan dari aspek-aspek pengembangan yang kita rencanakan di percakapan praobservasi, yang mana tadi sudah disebutkan Bu Nikmah sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, meskipun tadi disampaikan dirasakan Bu Nikmah belum maksimal. Terus kemampuan untuk penguasaan kelasnya sudah bagus, pelibatan murid dalam pembelajaran juga sudah bagus, termasuk juga pengintegrasian saintifiknya ya, mengamati itu sudah jalan, termasuk kecakapan abad 21 4C juga sudah terintegrasi dalam pembelajaran. Dan aspek pemanfaatan media yang sebelumnya jadi keluhan Bu Nikmah sudah berusaha untuk menyajikan media-media pembelajaran dalam kelas. Nah, benar, jadi penilaian juga menjadi bagian catatan dari saya, yang mana penilaian tidak sempat dilakukan. Hanya penilaian sikap dan keterampilan saat mengobservasi anak-anak ketika melaksanakan pembelajaran kelompok itu saya lihat sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya terkait dengan catatan yang kiranya dapat dikembangkan lagi, saya melihat ada interaksi anak-anak, siswa, murid dengan guru atau murid dengan murid itu saya melihat masih bisa ditingkatkan lagi, karena saya melihat beberapa anak yang cenderung pasif di dalam kelas itu tidak mendapatkan perhatian dari Bu Nikmah. Ini saya rasa bisa jadi ada ruang lah untuk Bu Nikmah memberikan perhatian kepada anak-anak. Nah, termasuk di situ diferensiasi itu kita melaksanakan pembelajaran, memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kemampuan anak. Itu kita, jadi kita tidak hanya terfokus pada anak-anak yang aktif, tapi anak-anak yang kurang aktif itu juga menjadi fokus kita dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, selanjutnya terkait dengan hasil observasi tadi, catatan-catatan dari saya selama melaksanakan observasi, kira-kira apa yang akan dikembangkan ke depannya berdasarkan hasil observasi tadi? Yang akan dikembangkan rencana saya adalah memberikan pembelajaran secara diferensiasi yang seperti itu ya, yang tadi. Nah, dari situ juga yang masalah 4C itu masih kurang. Ya, masih kurang. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa yang lebih diam untuk berpartisipasi aktif barusan itu. Oke. Kalau dari 3 tadi yang disebutkan, ada diferensiasi, terus pelibatan siswa, sama 4C-nya, yang akan jadi fokus pengembangan ke depan dalam waktu dekat lah,
Diferensiasi. Berarti Bu Nikmah ingin Iya. mengembangkan ya kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini ya. Oke. Nah, kira-kira apa rencana Bu Nikmah ke depan untuk mengembangkan kemampuan Bu Nikmah dalam hal pembelajaran diferensiasi ini? Dalam mengikuti pelatihan atau workshop, Oke, ada lagi? terus mencari informasi atau sumber dari internet, dari sosial media bisa. Belajar mandiri, Iya, dan ada lagi? kemudian berkonsultasi dengan rekan sejawat juga. Oke, dalam hal untuk pembelajaran diferensiasi ini. Nah, dari ketiga rencana yang akan dilakukan oleh Bu Nikmah, kira-kira ada nggak tolok ukurnya keberhasilan bahwa Bu Nikmah sudah mencapai apa yang diinginkan tadi? Dapat memfasilitasi pembelajaran secara berdiferensiasi dengan efektif. Oke. Kemudian menjalankan strategi pembelajaran tersebut. Dari diferensiasi itu kan konten, proses, sama produk, Ya, itu betul. bisa terlaksana. Kemudian bisa melakukannya pada kelas selanjutnya yang akan maksudnya gini, ketika pembelajaran dimulai nantinya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi ini. Jadi pelaksanaannya kapan kira-kira? Pelaksanaannya ya sesegera mungkin agar dapat dilaksanakan pada tahun ajaran berikutnya. Oke, bagus Bu Nikmah. Perencanaannya mudah-mudahan bisa terlaksana. Nanti saya siap memberikan dukungan. Saya sendiri sebagai rekan Bu Nikmah dalam komunitas di matematika ya, dan GMP sekolah juga siap untuk membantu. Nah, selain dari saya Bu Nikmah, mungkin ada nggak dukungan yang Bu Nikmah butuhkan untuk bisa apa ya, merealisasikan aktivitas yang ingin Bu Nikmah lakukan? Dari kepala sekolah bisa, dari komunitas MGMP juga bisa, ya dari belajar mandiri itu juga bisa. Oke, dari kepala sekolah, terus komunitas praktisi, komunitas LGMP juga termasuk rekan sejawat tentunya. Oke. Baik, waktu pelaksanaannya juga sudah di planning, mudah-mudahan dapat terlaksana Bu Nikmah, karena yang penting punya komitmen. Kita punya komitmen untuk melaksanakan. Terus tadi sudah di planning sedemikian rupa sehingga di tahun ajaran baru nanti sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saja mungkin Bu Nikmah, semoga sukses dengan rencana tindak lanjutnya. Dengan maaf, mungkin sebelum saya tutup dari Bu Yohana ada yang mau disampaikan terkait hasil observasinya. Terima kasih Pak Lutfi, terima kasih Bu Nikmah. Nikmah. Saya lihat semuanya sudah berjalan dengan baik ya Pak. Sebenarnya kekurangan-kekurangan itu hal yang biasa dan sepertinya nggak sulit untuk dilakukan. Ya, saya berharap dengan Pak Lutfi nanti Bu Nikmah bisa berkembang lebih baik dan bahkan kalau bisa lebih dari Pak Lutfi. Amin. Itu Pak Lutfi, terima kasih. Kalau kekurangan menurut saya kekurangan yang sangat itu tidak ada, mungkin hanya perlu tambahan-tambahan aja. Nanti ada mungkin pembelajaran sungguhnya Pak Lutfi mungkin bisa sekarang menjadi sumber satu-satunya di sini ya Pak untuk sementara. Karena CGP pertama dari sini beliau. Semoga nanti bisa bermanfaat dengan baik. Pak Lutfi sudah tergerak, setelah ini Pak Lutfi sudah menggerakkan Bu Nikmah. Mungkin suatu saat Bu Nikmah bisa menyusul Pak Lutfi jadi CGP juga dan bisa menggerakkan orang lain juga. Oke, matur nuwun Bu ya. Nah, demikian Bu percakapan pasca observasi, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran dan motivasi untuk Bu Nikmah meningkatkan kompetensi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.